إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwasanya sesuatu yang paling diingat oleh orang yang sudah mati dan sesuatu yang paling diingat bagi orang yang sedang sakit dan sesuatu yang paling diingat dari orang-orang yang melakukan kesyirikan dan sesuatu yang paling diingat dari orang yang sudah masuk di umur yang tua dan sesuatu yang paling diingat dari orang-orang yang sudah menghabiskan masa mudanya dan orang-orang dan sesuatu yang paling diingat bagi orang-orang yang berloyal dan berteman dengan orang-orang kafir, orang fasik, orang zalim, dan sesuatu yang paling diingat dari orang-orang yang melalaikan apa-apa yang Allah perintahkan Rasulnya, yaitu penyesalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang kisah Fir'aun la'natullah alaihi wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa حتى إذا أدركه الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. Kata Allah, dan kami menyelamatkan Musa dan Bani Israel dengan melalui lautan. Kemudian Fir'aun dengan sombongnya beserta pasukannya mengejarnya, dan kemudian kami selamatkan Bani Israel dan kami selamatkan Fir'aun dan pasukannya. Ketika dia akan kegelaran, baru dia mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahan Bani Israel. Apa jawab Allah? Sekarang baru al-an wa qad asyaita qabla kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau mau sadar, sekarang baru kau menyesali, sekarang baru kau mau terima nasihat dari Musa, sekarang baru kau ingat nasihat yang disampaikan padamu, padahal dulu kamu bermaksiat. Allah menafikan penyesalannya tiada guna.
Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang sudah mati atau menjelang kematiannya atau di saat-saat malaikat maut akan menjemput dirinya, yang paling dia ingat, yang paling dia sesalkan, yang paling dia luputkan, yang dia sangat-sangat mengidamkan untuk kembali, yaitu namanya ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana dikuatkan dalam ayat yang lain, wa hayata bi thamari fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahad. Kemudian dibinasakan semua harta kekayaannya. Kemudian dia dibinasakan kedua kepada kekayaannya, maka dia mulailah membolak-balikan tangannya, mengharapkan pemberian dari siapa yang bisa memberikan padanya. Dalam keadaan ladangnya dan kebun-kebunnya binasa dari akar-akarnya, barulah dia menyatakan, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahad. Seandainya wahai seandainya aku dulu tidak melakukan kesyirikan pada Rabbku dengan sesuatu apapun. Walam takun lahu fiyatun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Hunalika al-wala'atu lillahi al-haqq al-ayat. Tidak ada yang menolong dia ketika penyesalan itu dia menyesalinya, karena sudah tertutup kemudian menyesali. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan yang lain yang disebutkan dari golongan yang lain. Wa yawma ya'ammu al-zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ya laita, berkata orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang zalim menggigit jarinya karena dia menyesali dari dulu waktu ketika dia masih mampu, ketika dia masih lapang, ketika dia masih sehat, ketika diberikan rezeki, kesempatan, kekuatan, rezeki, kelapangan, dan seterusnya dari keluangan waktu dalam kehidupannya. Dia mengatakan, wahai seandainya dulu aku mengikuti Rasulullah SAW syariatnya, mumpung masih ada kesempatan, mumpung Allah Subhanahu wa taala belum mendatangkan malaikat mautnya, mumpung kita masih mampu untuk menjauhi kemaksiatan dan menjalankan ketaatan, maka jangan sampai seperti orang tersebut yang Allah sebutkan dan abadikan di dalam surat Al-Baqarah. Wa yawma ya'ammu al-zalimu 'ala yadayhi ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Wa seandainya aku dulu mengambil jalannya Rasulullah SAW sebagai pedomanku, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sebagai ibrah, sebagai perjalanan bagi kita untuk berhati-hati. Kemudian untuk penyesalan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya, yaitu orang-orang yang menyesal ketika mereka menjadikan teman-temannya sebagai orang-orang yang menjauhkan dirinya dalam ketaatan, menjauhkan dirinya dalam menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi tentang kemaksiatan dan syariat, pun dia tidak ada yang dia ingat setelah luput kesempatan tersebut kecuali cuma ini. Yaitu sebagaimana Allah melanjutkan, wa yawma ya'ammu al-zalimu 'ala yadayhi ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaytanu lil-insani khudula. Dan orang-orang yang berzalim tersebut tadi dijelaskan dikatakan dalam tafsir bahwa siapa yang menjadikan teman-temannya orang-orang fasik yang melalaikan dari ketaatan dan bermudah-mudahan masalah kemaksiatan, dia dikategorikan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tersebut, ya wailata laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku, sebagai sahabatku, sebagai teman kawan dekatku, sehingga dia menjauhkan aku dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walain asabakum fadlun min Allah, la yaqulanna kan lam takun bainakum wa bainahu mawaddah, ya laitani kuntu ma'ahum fafuza fawzan 'azima." Dan apabila orang-orang yang menjauhi kalian, orang-orang saleh, orang-orang beriman kepada kalian, mereka melihat ada keutamaan pada kalian dalam keadaan mereka sudah menjauh darimu, dan Allah memberikan keutamaan dan kebahagiaan pada kalian, barulah itu tidak mengatakan seakan-akan antara kamu dan dia sebenarnya ada persahabatan yang dekat, padahal dia sudah membencimu. Seakan-akan dia ada hubungan yang dekat, padahal dia sudah menjauh darimu. Dia mengatakan, ya laitani seandainya aku bersamanya, dulu aku bersamanya, terus bersamanya, sehingga aku pun berbahagia dengannya dengan kebahagiaan yang sama. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mumpung kesempatan tersebut Allah cabut, mumpung kesempatan tersebut Allah belum cabut, maka ambillah ibrah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-ibrah. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَابُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Akan melihat orang-orang yang mereka condong mau berteman dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dari ketaatan, yang bermudah-mudahan menjalankan kemaksiatan. Mereka mengatakan pada orang-orang yang mereka berteman dengan orang-orang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, kami takut kalau berteman dengan mereka kami akan semakin jauh dan mendapatkan keburukan. Maka Allah mengatakan, maka boleh jadi Allah akan memberikan kemenangan, akan memberikan anugerah kepada kalian orang-orang saleh. Kemudian setelah itu mereka yang menjauh kalian, yang menjauhi kalian karena kesalehan kalian, karena keistiqomahan kalian, dan mereka memilih teman-teman yang fasik, mereka memilih untuk melakukan kemaksiatan, mereka besar di dalam dirinya dan dulu mereka sembunyikan. Ini menunjukkan penyesalan. Maka hati-hatilah kita, mumpung kesempatan itu belum Allah cabut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita darinya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makru al-laili wan nahari ta'murunana an nakfura billahi wa naj'al lahu andadan wa sarna lamma al-'adab wa qul wa sarna lamma al-'adab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladziina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun." Berkata orang-orang yang lemah, yang mereka ditipui oleh orang-orang yang kuat, justru kalianlah, wahai orang-orang yang kuat, yang memberi makan pada kami siang dan malam untuk menjauhi ketaatan dan bermudah-mudahan dalam melaksanakan kemaksiatan. Kalianlah yang membuat kami begini, wahai orang-orang lemah, yaitu orang-orang yang tertipu dengan orang-orang yang kuat untuk bermaksiat, untuk melaksanakan syariat, untuk menjauhkan syariat. Mereka mengatakan dalam kami, justru kalianlah siang dan malam membisikkan pada kami untuk jauhi ketaatan dan bermudah-mudahan melaksanakan kemaksiatan. Nah, kemudian wasalun nadalah, lamma rawul adab, barulah di situ mereka menyesal tatkala mereka melihat azab ketika sudah di depannya. Dan kami jadikan di daerah mereka belum tatkala hal tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'shu an dzikri rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Wa inna yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana wa ma ya'shu an dzikri rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum yasudduna 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laitani bainaka wa bainaka bu'da al-masyriqayn fa laysa al-qarin. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan sekaligus menegaskan, barang siapa yang berpaling dari peringatan kami, barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada kami, dijelaskan dalam tafsirnya, maka kami akan jadikan syaitan sebagai sahabatnya. Nah,
Wa ma ya'lam dzikri rahman khairu syaitan fa huwa qarin. Kemudian sesungguhnya syaitan dan senantiasa syaitan dari kalangan jin dan manusia senantiasa menghalangi mereka untuk menjalankan ketaatan kepada kami. Kata Allah Subhanahu wa taala tafsirnya. Dalam keadaan mereka di halaman tersebut mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga ketika mereka tiba waktunya untuk datang menjumpai kami, yaitu datang menjemput. Ajar mereka kau datang menjemputnya, barulah dia mengatakan pada orang-orang yang melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah. Wahai seandainya kami antara kamu dan kami seperti jaraknya antara timur dan barat. Ini menunjukkan penyesalan yang paling diingat dari semua golongan ketika tiba waktunya, yaitu luputnya dia dalam menjalankan dan berbanyak ketaatan, dan luputnya dia ada penyesalan dari banyaknya dia meninggalkan kemaksiatan. Maka oleh karena itu waspadalah diri kita semua, karena ini pasti akan terjadi, dan Allah banyak mengabadikan di dalam Al-Quranul Karim dan begitu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan para rasul yang mereka dijauhi oleh umatnya yang kufur, yang tidak mau menerima syariatnya, yang tidak mau menerima bimbingannya, yang menjauh dari ajarannya, kata mereka, yaitu sebagaimana Allah mengabadikan, hayhata lima tu'adun. Sungguh jauh apa yang kamu nasihatkan kepada kami, kami tidak mau ikut. Apa kata Rasul tersebut? Qala rabbi unsurni lima kadzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Ya Allah, tolonglah aku dari orang-orang yang menjauh dariku. Kata Allah Subhanahu wa taala, nah, sungguh sangat dekat mereka nanti akan pasti menyesal. Di sini menunjukkan kata tafsir bahwa saya menjauhi ketaatan dan bermudah-mudahan dalam kemaksiatan dan menjauhi syariat Rasul dan ajaran para Rasul dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dalam waktu akan sangat dekat mereka pasti akan menyesal. Mereka akan pasti menyesal, namun penyesalan itu tidak bermanfaat lagi. Karena apa? Karena sudah terserah keputusan mereka yang tidak akan mungkin terhapus. Walaupun mereka sudah bertobat, tetap Allah akan perlihatkan penyesalan tersebut mereka. Yang pelanggaran syariat tersebut sekedar untuk mengingatkan bahwa sudah banyak dari umurnya, banyak dari waktunya, banyak dari kesempatannya yang dia lalaikan dan dia hancurkan dan tidak bermanfaat. Walaupun Allah sudah mengampuninya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya." Itu juga orang-orang yang menyesal ketika diberikan buku catatan mereka dan arah kiri mereka baru sadar, mereka baru menyesali saya seandainya diberikan catatan dari arah kiri kami. Lihatlah bahwasanya ini yang paling diingat, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan apa yang dia cita-citakan dan ambisikan dalam kehidupan dunianya, bukan. Yang paling dia ingat, yang paling dia ingat adalah kesempatan di dalam memperbanyak ketaatan dan kesempatan di dalam menjauhi kemaksiatan. Inilah yang paling disesali, yang paling diingat, yang ketika waktu tersebut sudah datang kepadanya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadi'a yawma idzin bi jahannam, yawma yatadhakkaru al-insanu wa yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikrun. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Apabila sudah diperlihatkan jahannam, maka pada saat itu manusia baru mengingat-ingat apa yang telah dia usahakan dulu. Dia tidak menyesal. Sampai dia mengatakan, wahai seandainya dulu di dunia aku memperbanyak ketaatan dan aku meminimalkan kemaksiatan, karena diperlihatkan jahannam. Ayat ini kata para ulama
Ini berlaku bagi orang kafir dan orang muslim ketika di kuburannya. Semua menyesal. Maka mumpung sekali lagi manfaat. Walau tara yadrubu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan kamu akan melihat mereka tatkala mereka diperlihatkan di hadapan neraka. Mereka mengatakan, wahai seandainya kami dikembalikan di dunia, sehingga kami menjadi orang-orang yang istiqamah. Lihatlah bahwasanya inilah yang akan menjadikan kita menyesal. Maka perbanyaklah untuk senantiasa muhasabah dari apa yang telah kita lalaikan, dari banyak ketaatan dan umur kita yang kita lalaikan dalam 1 jam dipotong hidup. Ketaatan, kualitas ketaatan, kemaksiatan, kualitas kemaksiatan yang kita jauhi. Maka terus kita mengingatnya, karena itu pasti akan terbawa sampai mati kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya perlu memperbanyak menyebutkan ayat ini? Karena memang kebanyakan ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk motivasi menjalankan ketaatan dan motivasi untuk menjauhi kemaksiatan. Dan dalam ayat yang lain Allah memberikan gambaran penyesalan terhadap orang-orang yang bergampang-gampangan di dalam menjalankan kemaksiatan dan menjauhi ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza ja'alahum al-maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla." Apabila sudah sampai waktunya mereka untuk mati, barulah mereka mengatakan kepada para malaikat, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi irji'uni, sang mayit tersebut yang sudah menghadapi sakaratul maut mengatakan, kembalikan aku di dunia supaya aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku banyak meninggalkannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'alahumul maut hatta idza ja'alahumul maut ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul apa? Wahai hambaku, kata Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat yang terakhir, berinfaklah kalian dari apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Kemudian dia mengatakan, maka fayaqulu rabbi laula fartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya kamu menunda kematianku dalam waktu yang dekat saja, fasaddaqa wa kum minas salihin, sehingga aku gampang bersedekah, kemudian jadi aku menjadi orang-orang saleh. Wala yurakhiruallahu nafsan bima jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Maka inilah menunjukkan bahwasan untuk kita berhati-hati. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bagaimana penyesalan lagi di golongan yang lain, yang semuanya itu bentuk penyesalan yang mereka sudah lakukan sebelumnya karena perbuatan mereka sendiri. Allah menyebutkan dalam bentuk lain penyesalan, yaitu penyesalan orang-orang yang tergesa-gesa, yang terburu-buru di dalam menilai dan menghukumi seseorang dengan cepat, dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang tidak lama. Sehingga para ulama menyebutkan dengan ayat tersebut akan disebutkan bahwasanya jangan terburu-buru menghukumi seseorang, apalagi mengambil sikap dan menjauhi dari seseorang. Butuh proses. Disebutkan para ulama, yaitu bahwasanya proses untuk menghukumi seseorang itu butuh proses sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Maka kalau tidak, dia akan menyesal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan an tusbihu qauman bijahalatin ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kabar kepada kalian dari orang-orang fasik, jangan kalian langsung terima, sehingga kalian akan menjadi menghukumi orang yang dihukum, yang datang kabar pada kalian tersebut
kalian cepat menghukuminya sehingga kalian menjauh darinya. Setelah itu kalian menyesal. Kenapa? Dijelaskan dalam tafsirnya, karena sudah rusak hubungan dengan dia. Sudah rusak kedekatan kamu dengan dia. Karena cepatnya dan terburu-burunya kalian menghukumi. Sementara kalian jauh dari ketaatan, sementara dia tidak berpengaruh dari penjauhan dirimu darinya. Itu disebutkan. Sebabnya apa? Kalian gampang menerima kabar dari orang fasik. Gampang menerima dari orang-orang yang kalian tahu tauhidnya begini, tapi kalian gampang ambil kabar darinya, sehingga kalian menjauh dari orang yang saleh. Setelah itu berjalan waktu, barulah kalian menyesal. Kenapa? Karena kaca tidak bisa lagi diutuhkan seperti semula. Ini menunjukkan penyesalan di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena perbuatan kita sendiri. Dikuatkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah bagaimana anak Fir'aun, anak Nabi Adam alaihissalam, yang gampang menghukumi saudaranya. Namun setelah terjadi dia menyesal, tapi tidak bisa lagi kaca untuk diletakkan karena kaca sudah pecah. Tapi dia cepat menghukumi saudaranya. Sehingga dia berani membunuh saudaranya. Setelah dia membunuh baru dia menyesal. Setelah dia berani cepat menghukumi baru menyesal. Sudah retak hubungan dengan saudaranya. Faba'athallahu ghuraban yab'athu fil ardi yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Qala ya waylata ajaztu an akuna mithla al-ghurab fawari sawata akhi wa asbaha minan nadhimin. Dia mengatakan, maka Allah mengutus burung gagak untuk memperlihatkan bagaimana cara dia mengumpuli saudaranya yang tadi dia hasadi, yang tadi dia dengki, yang tadi dia dendam, karena dia diberikan keutamaan, dia diberikan kelebihan, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia miliki, sehingga dia berpikir untuk membunuhnya, sehingga dia berpikir untuk mendaliminya. Setelah terjadi, barulah dia menyesal. Tapi sekali lagi, kaca tidak bisa lagi diutuhkan karena sudah terlanjur pecah. Maka ini penyesalan untuk jangan kita bercepat-cepat mengambil keputusan, apalagi berkaitan dengan seperti kaca tersebut. Ini pelajaran, ini hikmah. Maka ajarikanlah kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Kenapa? Karena kalau sudah penyesalan datang, tidak bisa lagi untuk dikembalikan. Kecuali kalau Allah menginginkan yang lain, dan itu jarang terjadi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fid din, azani wa azakumullah wa barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain bagaimana penyesalan sesuatu yang paling diingat setelah terbuktikan kesempatan tersebut. Inna anzalnakum adzaban qaribah. Sesungguhnya kami mengingatkan kepada kalian azab yang dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan terasa wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Setelah diingatkan ayat-ayat Allah mengingatkan tersebut, kami mengingatkan pada kalian azab yang dekat. Kami mengingatkan ini azab yang dekat pada kalian. Jauhilah azab tersebut. Jauhi kemaksiatan. Semangat masa ketaatan. Tapi karena berhubung mereka tidak mau mengindahkan, barulah mereka orang-orang kafir pada saat mengatakan ya laitani kuntu turaba. Nah, barulah mereka mengatakan seandainya aku sekarang jadi tanah saja. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisalnya. Dan banyak dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana sesuatu yang paling diingat bagi orang yang melakukan kesyirikan, yaitu ketika mereka luput dari kementarakan Allah. Dari orang-orang yang menjauh dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu ketika mereka tersebut, mereka ingat bagaimana pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang sedang yaitu dalam menjalankan ketaatan itu yang paling mereka ingat ketika mereka luput dari ketaatan tersebut. Umurnya, kesempatannya dan seterusnya. Begitu pula masa muda. Itu yang paling dia ingat adalah ketika dia sudah tua, masa mudanya untuk menghabiskan masa muda dengan ketaatan dan menjadi kemaksiatan.
Ketika mereka sudah musakaratul maut, ketika musakaratul maut itu yang dia ingat. Ketika dia sedang sakit itu yang dia ingat. Ketika mereka sudah mereka dalam keadaan sempit itu yang mereka ingat di masa lapangnya. Nah, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu ala qabri fayaqulu ya laitani makanu hadha." Tidak akan tegak hari kiamat sampai seseorang melewati kuburan. Kemudian dia mengatakan, wahai seandainya aku yang berada dalam kuburan tersebut. Kenapa? Karena dia sudah terjauhkan. Sudah terjauhkan habis masa tuanya, habis masa umurnya tersebut dengan kemaksiatan dan pelanggaran syariat, terluputkan dan banyak ketaatan, sehingga ketika dia masuk dan ketika dia lewat kuburan, dia sudah tidak ada putus harapannya. Karena sudah banyak ketaatan yang dia lalaikan dan banyak kemaksiatan yang dia bermudah-mudahan dengannya. Kata Rasulullah SAW, tidak akan tegak hari kiamat. Jelaskan caranya, ia tidak akan tegak hari kiamat kubra atau kiamat sugra. Ia tidak akan tegak kematian pada seseorang. Ajalnya seseorang sampai dia melewati kuburan, dia mengatakan seandainya aku sudah seperti begini. Kenapa? Karena dia sekarang baru sadar. Ketika menjalani kematiannya, ketika tanda-tanda matinya sudah ada di depannya, barulah dia mengingat-ingat waktu sehatnya dulu, waktu kuatnya dulu, waktu mudanya dulu, waktu sempatnya dulu. Kenapa dia tidak memanfaatkan untuk memperbanyak ketaatan dan meminimalkan kemaksiatan? Barulah sekarang dia baru ingat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad. Nah, kemudian dalam hadis Rasul sebagai penutup masih banyak dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala. Qala ya Rasulullah usini. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah." Bertakwalah kamu di mana pun kamu berada. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wasiat yang kedua, wa idza 'amilta sayyi'atan fa'mal ila Allah hadithan. In sharran fasirri fa in kana 'alaniyatan fa'alaniyah wa in kana sirriyan fasirriyah. Kata Rasulullah SAW, apabila kamu melakukan kemaksiatan, maka segeralah kamu berbuat kepada Allah dengan bertobat. Kalau kemaksiatan itu sembunyi-sembunyi, maka bertobatlah kamu dengan sembunyi-sembunyi. Namun jika kamu melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, yaitu kau nampakkan dan manusia melihatnya, maka segera kamu bertobat dengan terang-terangan. Ini wasiat Rasulullah SAW. Dua, senantiasa bertakwa dimanapun kita berada, yaitu kita memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, senantiasa kita melakukan kemaksiatan. Apabila kita melakukan kemaksiatan, segera bertobat. Kalau kemaksiatan itu tidak ada yang melihat diri kita dengan Allah, bertobat antara itu saja. Namun jika kemaksiatan itu sudah ada yang melihat kita, dan bahkan kita terang-terangan dan langsung di depan orang manusia yang melanggar syariat, maka bertobatlah itu. Kenapa? Karena kalau tidak kita akan menyesal. Itu yang akan kita ingat terus. Yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasu. Di hari Allah membangkitkan semua mereka dan Allah mengabarkan seluruh apa yang mereka lakukan, namun mereka lupa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melupakannya. Nah, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam sisa-sisa umur kita ini, di dalam umur kita, di keseharian kita lebih banyak dominan ketaatan dan lebih dominan meninggalkan kemaksiatan daripada sebaliknya. Tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci, tidak ada yang maksud. Namun ada di antara kita hamba Allah, umat Muhammad SAW, yang di dalam kesehariannya lebih dominan ketaatannya, lebih dominan pencegahan kemaksiatannya daripada sebaliknya. Walaupun dia tidak maksud, walaupun dia tidak suci, walaupun dia tidak bersih, walaupun dia bukan seorang malaikat atau seorang nabi, namun ada di antara umat Muhammad SAW dan di antara hamba-hamba Allah yang lebih dominan ketaatannya, lebih dominan pencegahan kemaksiatannya. Karena itulah takdir Allah. Sebagaimana Allah mentakdirkan ada orang-orang yang lebih minim maksiatnya, lebih minim ketaatannya, dan lebih dominan maksiatnya. Maka dibagi dua golongan.
Di antara umat Muhammad SAW ada yang lebih dominan ketaatannya dan lebih minim maksiatnya, dan ada di antara umat Muhammad SAW yang lebih dominan kemaksiatannya dan lebih minim ketaatannya. Maka jadikan kita dari golongan yang pertama yang lebih dominan ketaatannya dan lebih minim maksiatnya, karena itulah mereka orang-orang yang tidak menyesal dibandingkan golongan yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.